Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak kita berpikir atau merenung sejenak apakah amal-amal kita yang telah kita lakukan selama ini akan diterima oleh Allah atau ternyata amal kita itu hilang semuanya, hangus semuanya, bahkan menjadi dosa. Ya, bisa jadi semua amalan-amalan kita itu menjadi kebaikan atau ternyata menjadi keburukan, bahkan menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kenapa bisa seperti itu? Karena ada salah satu amalan hati yang menjadi rusak lantaran perbuatan ini. Betul sekali, jawabannya adalah riya. Riya adalah suatu penyakit hati yang membuat seseorang rusak amalnya, rusak yang dia lakukan, ibadah-ibadah dilakukan semuanya rusak. Baik ibadah yang sedang dia kerjakan ataupun ibadah-ibadah yang terdahulu yang pernah dia lakukan. Alhasil semua ibadah-ibadahnya tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maun ayat 4 sampai 6 bahwasanya celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang melakukan sesuatu karena riya di hatinya. Maka celakalah orang-orang seperti ini. Dan riya bagian dari sifat atau salah satu sifat orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada di hati kita. Dan yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah mewanti-wanti atau mewarning kita semua umat-umatnya, jangan sampai ada sifat riya di hati kita. Karena sifat riya itu dapat menghapuskan ibadah-ibadah kita yang saat ini ataupun yang lalu. Sudah capek-capek ibadah tapi hilang. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya yang aku khawatirkan dari umatku adalah riya, yaitu syirik kecil. Hadis riwayat Ahmad. Dan riya adalah suatu hal yang dapat merusak hati seseorang, bisa mencemari niat seseorang. Artinya, setiap yang dia lakukan bisa menjadi potensi keburukan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ibadahnya hanya terlihat indah di luar, tapi ternyata busuk di dalam. Dan hal ini pun dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW terjangkit kepada umat-umatnya. Dan Ibnu Qayyim rahimakumullah juga menyampaikan bahwasannya riya itu ibaratkan kayu kering yang dibakar oleh api. Artinya riya itu membuat amalan-amalan itu hilang tak berbekas seperti kayu yang dibakar, sangat kayu kering yang dibakar lalu habis hangus tanpa sisa. Itulah amalan yang dihiasi dengan riya. Bahkan ulama-ulama juga sepakat, ibadah meskipun kecil atau sedikit dan kontinu itu lebih baik daripada ibadah yang besar tapi terdapat sedikit atau setitik saja riya di dalamnya. Artinya setiap ibadah yang dibarengi dengan rasa niat dan dengan rasa riya, maka ibadah itu tersebut tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama ini, baik sholat, puasa, zakat, haji, umroh, atau dakwah-dakwah kita, sudah kita lakukan, lalu hilang dan hangus begitu saja lantaran kita mengharapkan pujian dari orang lain, berharap disebut sebagai yang paling soleh, diharap disebut sebagai orang-orang yang paling sunnah, berharap disebut orang-orang yang paling banyak sedekah, orang kaya, orang hebat, sukses, berhasil dalam ibadah. Padahal itu semua adalah penyulut untuk membakar semua amal-amal kita hangus tak bersisa. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang riya dalam beribadah. Dan berharap kepada Allah, memohon kepada Allah semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena riya itu termasuk syirik kecil. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, baik itu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Dan lagi-lagi mantapkan niat kita, luruskan niat kita hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab.
semangat untuk memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharaplah Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya, dan Allah wafatkan kita dalam mengharapkan ridha Allah, dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga untuk like, komen video ini dan share video ini. Kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman perlu didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar dan share video ini. Semoga bisa berbagi manfaat bagi orang-orang lain. Dan semoga Allah meridai kita semua. Jangan lupa subscribe juga channel Era Hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.